Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'adzim. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin. Allah satu saja Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah yang namanya kita sebut setiap hari berupa zikir kepadanya, la ilaha illallah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada panutan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya yang mulia, kepada para tabi'in insyaallah. Salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, tema kali ini insyaallah kita akan mengambil sebuah tema bagaimana pemuda dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa kitab Al-Quran kitab yang maha sombong. Kenapa tidak? Karena mencantumkan kalimat dzalikal kitabul la raiba fihi. Inilah satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 109 yang berbunyi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk ke arah yang paling benar. Aqwamu diambil dari isim tafdil, sama dengan akbaru. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang mampu membandingkan dengan Al-Quran, saking luar biasa benarnya. Wa yubasyirul mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'malunas sholihat, orang mukmin yang melakukan amal soleh. Lahum ajran kabira, Allah telah sediakan pahala yang sangat besar. Di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat li ashabihi, kepada orang-orang yang membacanya. Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik pemuda, sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mampu pula mengajarkannya. Inilah generasi emas dan generasi terbaik, di mana pemuda, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan tidak berlebihan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di muka bumi ini. Kemudian Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Allah di muka bumi ini? Alladzina yaqra'unal Qur'an, pemuda, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Subhanallah, bagaimana penghargaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemuda-pemuda yang gemar Al-Quran. Pemuda yang mana? Pemuda yata'allaquna fil masjid, pemuda yang senantiasa hatinya ingat kepada masjid. Di masjid melakukan kategori ibadah, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah generasi terbaik misalkan yang diabadikan dalam mukjizat abad 21 atau keajaiban abad 21, di mana seorang bayi kecil, seorang bocah usia 5 tahun bernama Muhammad atau Batani hafal Al-Quran 30 juz
hafal terjemahnya, hafal mufradatnya. Hafal 30 juz bukan juz 30. Inilah yang saya kategorikan sebagai kelompok LGBT. Laki-laki gagah banyak tilawah. Sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai 30 juz. Terlebih-lebih Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 2 kali. 30 juz siang dan 30 juznya adalah malam, 2 kali. Pertanyaannya, bagaimana dengan kalian? Dan hadisnya sudah jelas. Man khatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabatun. Siapa yang mampu mengkhatamkan Quran, maka doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat bisnis cash and carry, tidak pakai cek, tidak pakai giro, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah generasi Al-Qur'an. Kembali lagi kepada kisah Muhammad At-Tabatani. Ketika diwawancara, apa rahasia sehingga bocah di usia 5 tahun hafal Al-Quran 30 juz dengan terjemahnya, dengan mufradatnya? Ternyata hasil penelitiannya di mana ketika mengandung Muhammad At-Tabatani, umi dan abinya senantiasa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Umi dan abinya tidak pernah batal wudhu, sehingga siang dan malam disibukkan kegiatannya untuk membaca Al-Quranul Karim. Inilah yang dimaksud dengan pendidikan pranatal. Qoblal wiladah, sebelum kelahiran, indal wiladah, ketika kelahiran, ba'dal wiladah, setelah kelahiran. Jadi tidak bid'ah ini ketika antum sekalian nanti suatu saat punya istri kemudian hamil. Baik di usia hamil 5 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan, boleh itu dibacakan Al-Quranul Karim. Dan nanti boleh dirasakan bagaimana hasilnya. Ya, seorang ibu yang sedang hamil dibacakan Al-Quran, ketika bayi itu lahir, saya jamin pasti akan berbeda dengan ibu-ibu yang hamil di mana tidak pernah dibacakan Al-Quran. Dan ini pengalaman pribadi. Saya punya anak namanya Sakila. Di usia 4 tahun hari ini sudah hafal Asmaul Husna. Ketika saya tanya, Dede, namanya ada dalam Al-Quran? Iya. Apa dia jawabannya? Inna sanulki alaika kaulan sakila. Waduh, jangankan hafal 30 juz, anak saya baru hafal potongan ayat saya di usia 4 tahun. Selaku orang tua, subhanallah, bangga. Lebih bangga daripada memiliki mobil Pajero. Tapi bukan versi Pajero pastikan jangan Rasul ini mah. Pajero beneran, Pajero mobil itu. Inilah generasi Al-Quran. Yang kedua, di Mesir ada perpustakaan di Kairo, di Al-Azhar Mesir. Dan yang pernah masuk ke perpustakaan itu dan di dalamnya itu ada satu Quran, di mana Quran itu seluruh halamannya itu bolong semua. Pertanyaannya mungkin saja, Pak, katanya ketika baca Al-Quran dia sedang sambil ngerokok. Bukan. Jangan fitnah. Ternyata itulah Al-Quran yang selama seumur hidup dibaca oleh Muhammad Iqbal, seorang ulama kelahiran India. Hafal Al-Quran 30 juz. Dan beliau bertanya, sesungguhnya Al-Quran tidak turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, melainkan Al-Quran turun kepada diriku. Kata beliau, ka'annaka tasma'uhu mir Rasulillah. Rasulullah datang kepadaku membacakan Al-Quran. Ka'annaka tasma'u min Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepadaku membacakan Al-Quran. Yang terakhir, ka'annaka tasma'u min mutakalim bih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri datang kepadaku membacakan Al-Quran. Oleh sebab itulah dilengkapi oleh hadis Rasulullah SAW, man aroda ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin dialog, curhat, ngobrol dengan Allah, ternyata bukan dengan Mama Dede, melainkan kata Allah, alladzina yaqra'unal Quran. Man aroda ayyatakallama falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin dialog, curhat dengan Allah, maka lagi-lagi adalah baca Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran kalau tidak salah itu ada namanya surat Al-Maidah.
Ada potongan ayat yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, jika engkau siksa mereka, fa innahum ibaduk, padahal mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Fa in taghfir lahum, jika engkau ampuni dosa-dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha bijaksana dan engkaulah Tuhan yang maha gagah luar biasa. Rasulullah berdiri semalam suntuk membaca ayat itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Apa tujuannya? Rasulullah takut jangan sampai ada umatnya yang masuk neraka. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah mencucurkan air matanya dan membaca ayat itu semalam suntuk. Kenapa? Karena takut di antara umatnya masuk neraka. Begitulah kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku rindu kepada ikhwani. Siapakah ikhwan itu ya Rasulullah? Ikhwani itu adalah orang-orang yang setelah aku meninggal dunia, mereka sholat sebagaimana kalian sholat. Mereka membaca Al-Quran sebagaimana kalian membaca Al-Quran. Mereka tahajud sebagaimana kalian tahajud. Mereka sodakoh sebagaimana kalian sodakoh. Tetapi mereka tidak pernah berjumpa denganku. Tetapi mereka melakukan apa yang aku lakukan bersama sahabat-sahabatku. Aku rindu bertemu ikhwani. Dan mereka pun rindu bertemu dengan aku. Mudah-mudahan ikhwani itu adalah kita semua yang hadir di masjid ini. Begitulah sangat luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, orang-orang yang berjuang dengan Al-Quran ternyata ada 41 kisah yang pernah saya baca. Pertama, ada orang yang mati syahid dengan pedang kafir. Ya, ketika ada perintah perang, berzihad, umat Islam berbondong-bondong menuju ke medan perang. Dan mereka gugur di sana. Dan gugurnya sebagai seorang yang mati syahid. Apa tiketnya? Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa hisab sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata ada orang-orang yang mati syahid dengan pedang Allah. Saya baru hafal hari ini, saya baru paham hari ini. Siapakah orang-orang yang mati syahid dengan pedang Allah? Ternyata pedang Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi, ketika dibacakan ayat-ayat azab kepada mereka, mereka menggigil, mereka pingsan, mereka sakit, dan mereka meninggal dunia. Dan matinya dalam keadaan syahid. Kenapa? Saking takutnya mendengar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi saya jawabkan. In tu'adzibhum fa innahum ibadu. Salah satu di antara ayat-ayat azab di antaranya bisa kita lihat Al-A'raf ayat 179. Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami tempatkan di dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi sehingga penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia? Potongan selanjutnya menjelaskan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati, tetapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka pun dikasih mata, tetapi matanya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka pun dikasih telinga, tetapi telinganya tidak dipakai mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Seorang yang tidak mampu memfungsikan hatinya dipakai memahami ayat-ayat Allah, dan tidak mampu memfungsikan matanya hanya dipakai membaca ayat-ayat Allah, dan tidak mampu memfungsikan telinganya hanya dipakai mendengar dengan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang gofil. Oleh sebab itulah, karena tema kita hari ini berkenaan dengan pemuda, maka ada sebuah senandung yang ingin saya sampaikan, yang berjudul Pemuda.
Aku yang dulu bukanku yang sekarang. Dulu tawuran, sekarang baca Quran. Dulu ku menderita, sekarang Reno bahagia. Ya, mudah-mudahan bahagia. Lebih baik jadi manusia bahagia. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bahagia, hidup kaya raya, dan insya Allah mati masuk surga. Dan kita tutup dengan senandung qasidah Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi. Belajar mengajar kita bersuci, jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, dan sebagainya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.